aku rasanya gak enak. Belum ketampar pagar kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal atau sebuah kisah yang paling menarik adalah peristiwa nyata. Ya, di video ini salah satu video yang beruntung banget kalau kamu menemukannya. Kenapa? Karena di video ini saya akan menceritakan kisah nyata saya. Benar, kisah yang saya alami sendiri sekaligus beberapa petunjuk yang bisa saya berikan kepada kamu, yang insya Allah seizin Tuhan ini pun bisa menolong kamu sebagai sahabat saya ya. Jadi kalau kamu belakangan ini sedang putus asa, sabar dulu, redam dulu rasa putus asa kamu ya, redam dulu rasa sedih kamu. Mau nggak dengerin video ini dulu? Tapi sebelumnya senyum dulu dong. Nah, senyum dulu seperti itu sambil klik jempol ke atasnya. Supaya apa? Supaya video ini bisa juga menolong banyak orang. Karena jempol ke atas kamu dan share kamu itu menjadi ladang pahala. Bukan buat saya saja, tapi buat kamu. Yuk, kita bagikan video ini atau minimal klik jempol ke atasnya. Terima kasih ya. Nah sekarang tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung menceritakan kisah nyata saya dan juga solusi daging yang saya yakin ini pasti relate dengan kamu. Teman-teman, kamu pernah nggak ngerasa putus asa? Kamu pernah nggak ngerasa sendirian? Kamu pernah nggak ngerasa terlalu banyak tanda tanya dalam diri kamu tentang kehidupan yang kamu alami? Diri kamu bingung, kenapa diriku tidak bisa jadi seperti mereka sih? Aku salah apa ya? Apakah karena orang tuaku beda dengan orang tua mereka? Sehingga mungkin aku ditakdirkan begini? Apa gara-gara mungkin aku keturunan orang-orang yang ditakdirkan sial oleh Tuhan sehingga aku begini? Atau apa karena dulu di masa lalu aku pernah melakukan banyak kesalahan, melakukan perbuatan yang gak sama seperti orang-orang yang di sekitar mereka, terus aku jadi dianggap beda? Atau jangan-jangan kamu sedang kurang uang ya? Uang di bank makin lama makin tipis dan kamu sedang tidak tahu mau mengarahkan hidup kemana. Teman-teman dengerin saya baik-baik. Saya pernah di posisi kamu. Dan satu hal yang saya pengen bilang kepada kamu, cuman satu. Apa itu mas? Jangan pergi kemana-mana ya. Saya ulangi, jangan pergi kemana-mana, tapi rutinkan diri kita untuk hanya ngobrol sama Tuhan kita. Teman-teman, yang paling tahu kamu tuh bukan saya. Yang paling tahu kamu itu cuman Tuhanmu. Yang paling tahu kita itu bukan pasangan yang paling kita sayang. Bukan anak-anak yang paling kita sayang. Tapi yang paling ngertiin kita itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Sadar gak? Kenapa saya bilang begini? Karena banyak masalah hidup yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya, itu sebenarnya jadi masalah cuman karena saya lupa. Lupa bahwa Tuhan itu maha kaya. Lupa bahwa Tuhan itu maha besar. Saya punya kabar buruk sekaligus kabar baik nih. Ketika diri kamu berharap kepada sesuatu selain Tuhan, hal yang kamu harapkan itu sudah menjadi Tuhan. Saya ulangi. Ketika diri saya, diri kamu, kita semua berharap kepada selain Tuhan, di saat itulah Tuhan kita geser. Walaupun mulut kita tidak mengucapkan Tuhan kita geser. Misal, kita ingat masalah hidup kita deh. Ingat masalah hidup yang paling baru yang bikin kamu kecewa. Ingat masalah itu. Masalah apa? Bener kan? Di dalam masalah itu, ada sebuah harapan yang kamu taruh kepada selain Tuhan. Mana nih, kok penghasilan saya nggak naik? Berarti kita berharap sama si pemberi penghasilan.
bisa bos kita, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa TikTok, dimanapun kamu mendapatkan penghasilan. Mana nih? Kok katanya pasangan saya mau menikahi saya, udah lama pacaran gak dinikah-nikahin. Eits, ketika kamu berharap sama pasanganmu, Tuhanmu geser. Jadi bukan Tuhan yang benar, jadi pasanganmu. Di saat kita berharap, di saat itu kita kecewa. Betul apa enggak? Kenapa harapan bikin kita kecewa? Itu ada maksudnya. Karena ketika kita berharap kepada selain Tuhan, itu salah. Di saat itulah Tuhan itu memberikan sebuah petunjuk dengan rasa kecewa. Saya ulangi, rasa kecewa dalam hidupmu itu petunjuk, bukan musibah. Petunjuk itu, petunjuk untuk kembali kepada Tuhan yang benar, yang lurus. Coba sekarang kita renungkan baik-baik. Mas, emang Mas Aryan pernah kecewa? Oh sering. Saya itu adalah manusia yang dibesarkan dengan banyak kegelapan di dunia. Itulah yang membuat saya dengan seizin Tuhan bisa memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya untuk orang-orang seumuran saya nih kayaknya belum bisa harusnya ya. Terlalu bijaksana kalau kata orang mah. Terlalu tinggi kalau kata orang mah ini ilmu. Harusnya yang ngomong kayak gini nih kakek-kakek umur 70-an tahun yang udah terlalu banyak petuah hidupnya, terlalu banyak pengalaman hidupnya gitu ya, bisa bijaksana. Tapi seorang Aryan Surya yang 40 tahun aja belum gitu ya, bisa kasih nasihat begini. Waduh, pakai jurus apa Mas? Banyak yang nanya gitu. Pakai jurusnya cuma satu. Kalau Tuhan ngasih sesuatu telen. Nih nasihat saya buat kamu nih sebagai sahabat saya. Dengerin baik-baik. Ada kepedihan dalam hidup kamu? Ada kesengsaraan dalam hidup kamu? Ada masalah dalam hidup kamu belakangan ini? Ingat pesan saya? Telen. Telen. Jangan dilepeh. Maksudnya apa? Sadar nggak selama ini kita seringkali melepeh. Melepeh itu artinya apa sih Mas? Mengeluarkan lagi makanan itu dari mulut. Emang maksudnya apa Mas? Setiap kali ada masalah, kamu komplain kepada Tuhanmu, itu sama seperti kamu melepeh makanan kamu. Itu salah. Yang harusnya kamu lakukan adalah telan aja. Apa artinya? Terima. Karena semua masalah itu nggak ada yang buruk. Yang buruk adalah prasangka kita, penilaian kita sama Tuhan kita sendiri. Sadar nggak? Nggak percaya? Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kok bisa di antara semua channel YouTube, kamu bisa suka sama channel Pagar Kehidupan? Pasti jawabannya sama. Karena dulu saya pernah punya masalah, Mas. Dan dulu pula di saat saya ada masalah itu, aneh tapi nyata saya ketemu Pagar Kehidupan. Betul nggak? Dan aneh tapi nyatanya kok cocok. Sampai akhirnya saya jatuh hati. Sekarang saya mau tanya. Masih kamu percaya itu kebetulan? Yakin? Kok kebetulan bisa banyak banget ya? Itu bukan kebetulan teman-teman. Itu petunjuk bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam hidup kamu, dalam hidup kita. Cuman kitanya pura-pura blow on. Tahu pura-pura blow onnya gimana? Seolah-olah kayak nggak ada Tuhan aja gitu. Nangis sendiri, marah-marah sendiri. Padahal hey, Tuhanmu menunggu. Menunggu untuk kamu curhatin. Menunggu untuk kamu jadikan sandaran. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi tempat terbaik untuk curhat selain kepada Tuhan. Tapi saya suka Mas curhat sama Mas Aryan. Lah sayanya nggak. Loh, kok Mas Aryan jahat loh? Bukan jahat. Justru saya sahabat baik kamu. Saya nggak mau kamu menjadikan saya sebagai Tuhan. Makanya kalau kamu daftar curhat, nggak selamanya ada slot. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya berikan kamu selalu slot atau kesempatan curhat dengan saya, nanti jangan-jangan suatu saat di hati kamu bergantung sama saya. Sayanya enak dapat duit, tapi saya nggak mau. Saya nggak suka kalau saya harus dapat duit hanya dengan menggantungkan kamu, menjadikan saya sebagai seolah-olah Tuhan. Bukan.
Bukan itu tujuan saya. Saya sahabat kamu dan harus tetap menjadi sahabat kamu, bukan menjadi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya cuma satu. Tanyakan ke diri kamu sendiri, teman-teman. Tanyakan ke diri kamu. Udah capek belum menjadikan orang-orang yang salah sebagai harapan? Udah capek belum menjadikan bos kita, majikan kita, subscriber kita, follower kita, klien kita sebagai harapan? Udah capek belum? Belum, saya tanya, udah capek? Kalau udah capek, kembali. Telan masalah kamu. Cara nelennya adalah terima. Tapi jangan cuma ditelan masalahnya. Terus diapain, Mas? Pakai minum biar nggak seret tuh. Minuman dari setiap masalah kehidupan adalah apa? Kamu fokus menyendiri, berdialog kepada Tuhanmu. Itu aja. Nih, karena saya sebagai seorang muslim, saya sebagai sahabat kamu ngasih nasihat ya kepada sesama muslim. Pertama, obati diri kamu dengan sholat dan zikir. Ambil air wudhulah dengan cara yang benar, bukan asal basah. Wudhu yang benar itu mempengaruhi ketenangan batinmu. Nggak percaya, coba. Pelajari lagi cara wudhu yang benar, wudhu dengan benar. Selesai wudhu, sholat, apapun sholatnya. Kalau belum sholat wajib, sholat wajib. Kalau sudah sholat wajib, sholat sunnah. Dan ketika kamu sujud, berdialoglah kepada Tuhanmu dalam hatimu. Dan ketika selesai kamu sholat, jangan buru-buru pergi. Ambil tasbih, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya. Itu sejuk banget. Saya bingung sama orang yang suka ninggalin sholat dan zikir. Sholat itu enak kok ditinggalin. Zikir itu enak kok ditinggalin. Saya bingung aja. Kenapa ada orang dikasih yang enak nolak? Kalau sampai ibadah kita nggak enak, berarti bukan salah ibadahnya. Salah kita yang salah mengerjakan ibadahnya. Coba deh perbaiki. Ingat ya, saya sahabat, saya bukan ustadz, tapi saya pengen kamu bahagia. Perbaiki ibadah kamu sampai kamu ngerasa ibadah itu enak buat saya. Zikir itu yang mengobati saya. Di saat saya capek dengan dunia, saya zikir, istighfar. 100 kali pelan-pelan. Abis istighfar, sebut la ilaha illallah 100 kali juga pelan-pelan. Abis itu sholawat kepada Nabi, sholawat Jibril. Abis sholawat Jibril tutup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali juga. Kalau kamu lagi banyak masalah, itu enak banget. Nanti akan terasa apa? Di dada kita, di batin kita sejuk. Masalah kita banyak tapi kita kayak gak mikirin. Dada kita kayak ada permen mentosnya, kayak ada permen mintnya, rasanya sejuk dari dada tembus ke punggung. Pernah gak? Coba dong sharing di komentar dong, saya pengen. Ada gak di antara kamu yang ketika zikir, itu rasa sejuknya di dada tuh tembus ke punggung? Ada gak? Coba dong, kita sama-sama sharing pengalaman spiritual ya. Karena itu yang membuat saya jadi damai. Dan saya harap kamu juga merasakan hal yang sama. Rasakan sejuk di dadamu sampai tembus ke punggung. Di saat itulah kamu ngerasa bahwa dunia kayaknya cetek banget ya, Mas. Kemarin saya nangis gara-gara dunia. Tapi begitu saya mempraktekkan ini, dada saya sejuk, saya ngerasa ngapain saya nangis sama dunia? Kan Tuhan saya maha kaya. Rasanya saya tenang, Mas. Saya damai. Itu yang saya harapkan banget kamu sebagai sahabat saya rasakan. Ya, jadi sekali lagi saya ini sahabat kamu. Saya membuat video berdasarkan apa yang batin saya mau. Jadi kalau video ini bisa terjadi, tercipta, apalagi sampai kepada kamu, itu bukan kebetulan. Ini petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk kamu. Inilah jawaban yang kamu nantikan. Ingat ya, kebetulan itu nggak ada. Setiap kebetulan itu adalah rencana dari Tuhanmu untuk hidup kamu di masa depan yang lebih indah. Amin. Amin.
Kalau kamu suka dengan ini, silahkan klik jempol ke atasnya dan bagikan link video ini. Serta kalau kamu butuh afirmasi yang kamu cari, buatan saya sudah saya ramu spesial ada di deskripsi. Ingat, pakai kode Cinta Desember ya, supaya harganya jadi terpotong karena kamu spesial. Lihat deskripsi deh, yang paling atas bisa jadi kamu butuh itu. Lihat aja dulu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.